Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar IPA dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Dengan saya, Ekawati Wisdiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat untuk kalian sekarang sudah menjadi siswa kelas 7 di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Nah, di bangku SMP ini akan ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kalian pelajari. Salah satunya adalah belajar IPA. Untuk IPA sendiri, bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, ayo kita mulai. Yang pertama, apa itu IPA ya? Ya, betul. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Apa saja ya penggolongan ilmu dalam IPA? Nah, yang pertama adalah kimia, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Selanjutnya ada juga ilmu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Lalu ada ilmu fisika, yaitu ilmu yang mempelajari sifat serta gejala benda-benda yang ada di alam. Yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa, yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, serta berbagai isi benda-benda langit. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek IPA. Apa sih objek IPA itu? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Contohnya adalah interaksi antara air dengan makhluk hidup, atau interaksi antara tumbuhan dengan udara di sekitar. Lanjut, objek IPA terdiri dari objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti rusa, ikan, burung, katak, kura-kura, dan tumbuhan. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya matahari, awan, batu, air, dan udara. Nah, sekarang bagaimana ya cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Yaitu dengan cara penyelidikan ilmiah. Lalu, apa ya penyelidikan ilmiah itu? Penyelidikan ilmiah terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, dengan mengamati, yaitu mengamati suatu objek dengan panca indera atau dengan alat peraga. Contohnya, saat kita mengamati benda yang kita ukur, atau kita mengamati objek biotik seperti seekor ayam, dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang kedua, membuat inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, setelah kita mengamati ayam yang tadi, kita bisa membuat inferensi dengan membuat ciri-ciri ayam yang telah kita amati. Misalnya, ayam berkaki 2, ada bulunya, warnanya hitam, ada jenggernya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Jadi, hasil pengamatan yang kita peroleh tadi bisa dikomunikasikan dengan lisan ataupun tulisan. Bisa dalam bentuk tabel, bagan, kurva, ataupun grafik. Nah, sebelum kita menjadi seorang peneliti, sikap ilmiah apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yang pertama, jelas kita harus teliti, yaitu bertindak hati-hati dan tidak ceroboh sehingga kesalahan-kesalahan dalam penelitian bisa dihindari. Yang kedua, jujur. Peneliti harus jujur dalam melakukan penelitiannya. Tidak boleh melakukan manipulasi data. Yang ketiga, bersikap objektif,
yaitu seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada untuk menghasilkan penelitian yang baik. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini sebagai dasar jika ingin melakukan suatu penelitian. Apa, bagaimana, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi sehingga mendapatkan suatu jawaban atau hasil yang memuaskan. Yang kelima, bertanggung jawab. Hasil penelitian yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu sikap yang peduli dengan lingkungan agar lingkungan yang dijadikan tempat penelitian dan sekitarnya tidak mengalami kerusakan. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi di rumah, yang pertama, kalian amati ciri-ciri fisik keluarga kalian di rumah, baik ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, kalian amati 5 benda atau objek yang ada di rumah dan di sekitarnya. Kemudian tulis hasil pengamatan kalian di dalam bentuk tabel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.